Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala, al-fasl sabi' utai fasal kang kaping 7 fi Isra'ihi ing dalam menerangkan Isra'i Kanjeng Nabi, perjalanan malam ilal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa wa mi'rajihi lan mi'raji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang ketujuh akan menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ini kalau kita urutkan ya, sebenarnya Isra Mi'raj ini masih termasuk mukjizat Nabi Muhammad. Qadiyat dalam kitab Asy-Syifa itu menyebutkan bahwa mukjizat terbesar Al-Quran, termasuk mukjizat yang terbesar setelah Al-Quran adalah mukjizat Isra wal Mi'raj. Ya khairaman, lebih bagus ya, wow. Nah ini yang hebatnya Imam Busiri ini. Kalau kita perhatikan dari mulai awal beliau menulis qasidah, khususnya dari mulai fasal yang memuji-muji Nabi Muhammad, fasal 3 ya. Itu semuanya pakai kata-kata dia. Dia adalah kekasih, dia adalah Sayyidul Kaunain, dia adalah Nabi yang memerintah, yang melarang, dia adalah orang yang beribadah sampai malam sampai kakinya bengkak. Dia adalah orang yang dibersihkan dari segala kekurangan. Dia adalah orang yang seperti matahari dan seterusnya. Jadi pujian-pujian Imam Busiri mulai pasal 3 ya, itu semuanya mensifati Nabi Muhammad, menyebutkan Nabi Muhammad dengan kata-kata dia. Dia adalah kekasih, dia adalah sebaik-baik Sayyidul Kaunain, dia adalah sebaik-baik Nabi. Nah, setelah Imam Busiri mensifati Nabi Muhammad dengan sifat-sifat yang sangat banyak, dengan sifat-sifat yang sangat indah, terus lama-lama timbul kedekatan dengan beliau. Sering disebut, Nabi Muhammad sering disebut, sering disifati, sering diceritakan keagungannya. Lama-lama Imam Busiri merasa sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Setelah merasa sangat dekat, seakan-akan Nabi Muhammad ada di depan. Ya, disifati dari mulai Qalam tu sunnah man ahya dhulama ila, terus disifati keagungan Nabi Muhammad, terus disebut nama-nama beliau, keagungan beliau, keagungan Al-Quran, keagungan mukjizat, keagungan kelahiran beliau dengan kata-kata dia. Setelah lama-lama dipuji, lama-lama disebut namanya, semakin dekat. Setelah merasa sangat dekat dengan Nabi Muhammad, seakan-akan Nabi Muhammad ada di depan, karena sudah merasa sangat dekat. Kalau orangnya ada di depan, berarti bukan dia, tapi pakainya mukhotob ya, bukan pakai dhamir ghaib lagi, tapi pakainya mukhotob, orangnya ada di depan. Wahai sebaik-baik orang. Sama kayak kalau kita baca maulid yang tiba atau berjanji atau simtudulur ya, kita mensifati Nabi Muhammad, illa huwa Adam, qala huwa nabiyyun istakhaltuhu min lu'ayyib, pakai huwa yub'asu min tihamah baina yadayil qiyamah, terus pakai huwa. Jadi mensifati Nabi Muhammad dengan kata-kata dia adalah Nabi yang seperti ini, dia adalah Nabiyullahi khairul khalqi jamaah, terus pakai dia. Setelah lama-lama disifati Nabi Muhammad, disebutkan namanya, disanjung-sanjung, terus merasa dekat. Setelah merasa dekat, merasa seakan-akan Nabi ada di depan. Nah, setelah seakan-akan merasa Nabi Muhammad sudah hadir di depan kita berdiri menghormati Nabi. Makanya setelah berdiri, kita sudah bukan pakai kata-kata dia, tapi kita pakai mukhotob. Engkau ya Nabi, salam alaihi wa alaika, alaika, ya Nabi salam alaika, wahai Nabi salam untukmu. Nah itu karena dari awal dipuji pakai dia adalah begini, Nabi Muhammad begini, dipuji pakai dhamir ghaib ya. Setelah benar-benar merasa sangat dekat, membayangkan seolah-olah Nabi Muhammad hadir, sehingga lafadznya diganti bukan pakai dhamir ghaib dia, bukan, tapi pakai engkau, orangnya ada di depan. Jadi ganti ini, ya khairaman, wahai sebaik-baik orang, orangnya ada di depan, membayangkan bahwa Nabi Muhammad ada di hadapan beliau, pakai dhamir khitab ya, pakai dhamir mukhatab.
Ya khairuman hai sebaik-baik wong yang mama kang nejo sapa al-afuna wong kang ngalap kebagusan sahatahu ing pelatarane Kanjeng Nabi, pelatarane man sayan kelawan laku sikil wa fauqa mutunil an yuki lan ing dalam dure piro-piro gigire onta arusune kang kuat. Hei sebaik-baik orang, ya khairaman yang mamakafu nasahatahu, wahai sebaik-baik orang yang dituju kebaikannya, wahai sebaik-baik orang yang mana orang-orang yang mencari kebaikan itu pasti menuju pelataran Nabi Muhammad SAW. Ya khairaman, hai sebaik-baik orang, orang yang seperti apa? Orang yang apabila ada orang lain yang ingin mencari kebaikan, maka dia akan menuju orang tersebut, menuju Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu sumber kebaikan. Semua orang yang ingin kebaikan itu pasti akan menuju sowan kepada Nabi Muhammad SAW. Kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Berbondong-bondong orang menuju makam Nabi. Berbondong-bondong orang pengen ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Semuanya pengen dapat kebaikan. Ada yang pengen dapat syafaat, ada yang pengen dapat ampunan dosa, ada yang punya hajat disampaikan tawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang menuju Nabi Muhammad ingin mencari atau mendapatkan kebaikan sa'yan. Ada yang jalan kaki dari rumahnya sampai rela jalan kaki pengen sowan kepada Nabi Muhammad. Wa fauqa mutunil anjuqir rusumi, ada juga orang-orang yang ingin menuju Nabi Muhammad naik unta. Ada yang jalan kaki, ada yang naik unta, ada yang naik kuda. Kalau sekarang ada yang naik mobil, ada yang naik bis, ada yang naik pesawat, ada yang naik kapal laut. Semuanya orang ingin menuju pelataran Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ingin mengharapkan kebaikan, entah itu kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Waman lan uang hei uang, waman lan hei uang, gua kang utaiman al ayatu ikut tondo al kubro kang gede lima otabirin kedeong kang angan-angan. Waman lan hei uang, gua kang utaiman an ni'matu iku ni'mat al uzma kang agung limu utanimi kedeong kang ngalap kemanfaatan. Wahai orang yang menjadi tanda yang terbesar bagi orang yang mau mengangan-angan. Wahai orang yang merupakan kenikmatan yang sangat agung bagi orang-orang yang mencari kemanfaatan. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nikmat yang sangat besar. Nabi Muhammad ini adalah ayat yang sangat agung, membawa tanda kebenaran yang sangat agung, dan beliau adalah nikmat yang sangat agung. Hanya tidak sekali-kali kita mendapatkan nikmat kecuali sebabnya adalah Nabi Muhammad. Tidak sekali-kali kita mendapatkan nikmat kecuali sebab datangnya nikmat itu adalah karena adanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak diciptakan kita semua ini kecuali karena adanya Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak akan diciptakan langit, bumi, manusia dan seisinya. Makanya Nabi Muhammad itu disebut an-ni'matul uzma. Makanya dalam sarah Safinah itu ya, Kasyifus saja disebutkan bahwa kita bersolawat itu salah satu tujuannya adalah kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Kita membaca solawat itu salah satu tujuannya adalah kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad, karena berkat Nabi Muhammad kita mendapat nikmat. Bahkan berkat Nabi Muhammad kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad itu adalah an-ni'matul uzma. Saraita lumaku bengi sapa sira apa panjenengan. Ya, Nabi Muhammad itu nikmat yang sangat besar. Berkat Nabi Muhammad kita yang tidak tahu jadi tahu. Berkat Nabi Muhammad orang yang tersesat menjadi lurus. Berkat Nabi Muhammad kehidupan yang tadinya jahiliyah penuh dengan kemusyrikan menjadi kehidupan yang penuh ilmu dan ketauhidan. Berkat Nabi Muhammad kita bisa membedakan yang hak yang batil. Berkat Nabi Muhammad kita bisa mengenal ayat-ayat Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad ini adalah an-ni'matul uzma, nikmat yang paling agung. Saraita lumaku bengi sapa sira min haramin saking tanah haram Mekah lailan ing dalam waktu bengi ila haramin maring tanah haram Palestina.
kama saro kaya oleh lumaku bengi al badru apa bulan purnama fi dajin ing dalam petang-petang minal zulami saking berobro malam, waktu malam. Engkau berjalan dari tanah haram Mekah di waktu malam ila haramin menuju tanah haram Palestina. Begini, sebenarnya saro itu artinya perjalanan malam. Saro isro itu ya, saro asro yusri isro itu. Saro itu, sarita itu artinya perjalanan malam. Harusnya tidak usah ada kata-kata lailan. Ulangin, sarita lumaku bengi sapa sira lailan ing dalam waktu bengi. Nah, maka kata ulama-ulama tafsir mengatakan lailan ini untuk menunjukkan bahwa perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sangatlah singkat dalam waktu malam yang sedikit, yang sebentar, sehingga perlu menyebutkan kata-kata lailan. Jadi kalau diterjemahkan, sarita engkau berjalan di waktu malam dari tanah haram Mekah menuju tanah haram Palestina dalam waktu malam yang sebentar, hanya sebagian malam yang sebentar. Digambarkan Nabi Muhammad duduk rebahan ya, kemudian pergi melakukan Isra Mi'raj, kembali ke tempat semula, tempat duduknya masih hangat, berarti kan sebentar. Jadi lailan ini Sarita ini maknanya Isra ya, maknanya adalah perjalanan malam. Kenapa di sini masih disebutkan kata-kata lailan, menunjukkan bahwa perjalanan malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini dilakukan dalam waktu malam yang singkat, yang sebentar. Seperti halnya Nabi Muhammad melakukan perjalanan malam seperti halnya bulan purnama yang berjalan di waktu malam yang gelap. Nah, ini tentu keserupaan Nabi Muhammad dengan bulan purnama ini dari segi apanya? Nah, jelas ya. Keserupaan Nabi Muhammad ini, Imam Busiri menyerupakan perjalanan Nabi Muhammad di waktu malam seperti bulan. Ini bukan dari cepatnya mungkin ya, karena kita tahu kalau perjalanan bulan itu kan lambat kan ya, lambat. Tapi keserupaan Nabi Muhammad dengan bulan dalam perjalanan di waktu malam ini dalam segi keindahannya. Nabi Muhammad ini adalah orang yang sangat indah, wajahnya bercahaya, wajahnya enak dipandang, berjalan di waktu malam yang gelap. Indahnya itu sama seperti keindahan bulan purnama yang berjalan di waktu malam. Jadi wajah syibihnya atau sisi keserupaan Nabi Muhammad yang berjalan di waktu malam diserupakan dengan rembulan. Sisi keserupaannya adalah dalam segi keindahannya. Wabitalan sawengi-wengi sapa panjenengan tarko iku munggah sapa panjenengan ila anilta maring yanto merkoleh sapa panjenengan manzilatan ing pangkat min qabi qausaini saking jarak lengkungan dua busur. Lam tudra para bisa ditemu apa manzilah, walam turami lan para bisa dituju apa manzilah. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu naik ke langit pertama, kedua, terus sampai Sidratul Muntaha, sampai naik ke tempat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Malaikat Jibril pun nggak bisa ikutan naik. Hingga Nabi Muhammad SAW ini sangat dekat dengan Allah. Digambarkan dekatnya itu seperti jarak dua busur. Busur panah kan gini ya, gimana nih? Busur panah kan seperti ini. Nah, ini bagian ini nih, bagian ini yang nempel nih, ujung. Nah, bagian nempel yang menjadi biasanya ada lubangnya, nanti dimasukin anak panah. Nah, ini namanya kan sangat dekat tuh. Gak mungkin lubang panah lebar, gak mungkin. Lubang panah lebar banget, enggak. Kalau lubang panah dua busur ini kan, ini busur nih, kolkosain. Dua busur kemudian nempel ke sini. Set. Nah, ini yang lubang yang menjadi yang nanti jadi jalurnya atau tempat dimasukin anak panah ini kan sangat dekat ini. Nah, ini gambaran bahwa Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj itu sangat dekat dengan Allah, gambarnya seperti itu. Nah, tentu kedekatan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala nggak seperti kedekatan makhluk ya. Ini hanya penggambaran untuk memudahkan. Saking dekatnya Allah dengan Nabi Muhammad ketika peristiwa Mi'raj itu seakan-akan seperti ini kedekatannya. Sangat dekat seperti jarak dua busur. Ini kan nanti ada lubang di sini nih. Ada lubang sedikit buat memasukkan anak panah itu. Kan dekat banget itu. Itu namanya qabi qausai ini au adna.
lam tudrak wa lam turami. Angkat Nabi Muhammad yang sangat dekat dengan Allah itu tidak ada orang yang bisa mencapainya. Tidak ada orang yang bisa mencapainya, dan tidak ada orang yang bisa bercita-cita untuk seperti itu. Ini seperti disebutkan dalam Simtudurar ya, Simtudurar. Rutabun tasqutul amani hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u. Di Simtudurar bagian akhir-akhir itu. Kanjeng Nabi itu mendapatkan pangkat yang tidak ada orang yang bisa mencapainya. Untuk sekedar berangan-angan ke situ aja nggak bisa orang itu. Ada orang berangan-angan pengen mendapatkan manzilah, mendapatkan pangkat seperti Nabi Muhammad. Berangan-angan saja dia udah nggak bisa, udah nggak masuk. Apalagi ada orang yang sampai mencapainya, nggak mungkin itu. Hanya diistimewakan kepada Nabi Muhammad SAW. Pokok dapat majuno mempersilahkan kaing siro jami'ul anbiya'i sopo sekabiane piro-piro nabi biha ing dalam manzilah warusulilan sekabiane piro-piro rasul takdima makdumin kelawan oleh disikno wong kang den ladeni ala khodami ngatasi piro-piro pembantu. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi dipersilahkan untuk mengimami seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dipersilahkan untuk mengimami seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Kita tahu kalau orang disuruh ngimami itu berarti orang pilihan kan. Orang disuruh imam itu kan berarti dia paling alim, dia paling pintar, paling paham fikih, paling bagus bacaannya. Kalau banyak yang hafal Quran berarti dia yang paling banyak hafalannya, paling fasih lisannya. Orang yang disuruh menjadi imam itu pasti adalah orang yang terbaik. Nah, sehingga ketika Nabi Muhammad disuruh untuk mengimami para nabi dan para rasul, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah yang terbaik. Wa antau tai panjenengan taftarikum bedah melewati sapa panjenengan as-sab'at tibaq ing 7 lapis langit bihim kelawan anbiya fi mauqibin ing dalam rombongan kunta kang ana sapa panjenengan fihi ing dalam mauqib sahibal alami iku kang nyekel bendera. Nabi Muhammad, engkau menembus 7 lapis langit bihim, bertemu dengan para nabi, ketemu dengan Nabi Adam, ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Di mana ketika Nabi Muhammad itu mengalami perjalanan Isra Mi'raj, beliau itu dikawal oleh para malaikat. Sehingga digambarkan fi mauqibin kunta fi sahibul mauqib itu kayak pawai ya. Mauqib itu pawai, konvoi atau rombongan berjalan bareng, itu namanya mauqib. Engkau menembus 7 lapis langit, bertemu dengan para nabi. Perjalanan Isra Mi'rajmu itu seperti rombongan pawai yang mana orang yang memegang bendera adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika ada tentara, ada sekelompok tentara, nanti yang memegang bendera pemimpinnya gitu, panglima perangnya gitu, yang paling depan yang megang bendera. Nah, ini Imam Busiri menggambarkan bahwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu dikawal malaikat, disambut para nabi, nanti di langitnya disambut oleh para malaikat seperti pawai, seperti konvoi, satu rombongan yang disambut dimuliakan itu. Nah, yang megang bendera artinya pemimpinnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Orang kalau datang sendiri, sama orang datang dijemput, disambut, dimuliakan, pulangnya diantar. Itu kan lebih mulia itu. Kalau Nabi Musa datang sendiri itu, Nabi Musa ketika akan mendengarkan kalam Allah ya, ketika akan diizinkan untuk mukalamah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan Nabi Musa datang sendiri, puasa dulu 40 hari. Tapi Nabi Muhammad tidak, dijemput, dikawal, disambut, dianterin. Nah, ini menunjukkan tingginya kemuliaan manzilah pangkat Nabi Muhammad SAW. Hatta dalam tada sehingga nalikane orang ninggal sapa panjenengan syahwan ing tujuan limustabiqin kedhe wong kang balapan. Minad dunuwi saking parak wala marqon lan orang gon munggah limustanimin maring wong kang mencari keluhuran. Jadi gambaran pangkat Nabi Muhammad itu begini.
Nabi Muhammad itu ketika Isra Mi'raj mendapatkan kedudukan, mendapatkan pangkat yang sangat tinggi, ibarat anak tangga itu sudah terakhir. Anak tangga itu sudah paling terakhir. Kalau orang balapan ini, orang yang balapan itu dia udah finish, sudah paling depan. Di depannya udah nggak ada lagi. Tinggal semua orang tertinggal di belakang. Hatta idza lam tada syahwan li mustabiqin min ad-dunuwi wala marqan li mustanim. Ibarat orang balapan itu kan Nabi sudah berada di garis paling depan. Nabi-nabi yang lain semuanya ada di belakang. Ibarat orang naik tangga, Kanjeng Nabi itu naik tangga 1, 2, 3, mentok tangga yang terakhir. Wala marqan li mustanimi. Khafatan mungkuli mengalahkan sapa panjenengan kullama qaumin ing saben-saben pangkat bil idhofati kelawan dinisbataken idnudi ta ing dalem nalikane diundang sapa panjenengan birraf'i kelawan munggah mislal mufradil alami hale sepadane munada mufrad alam. Ini Imam Busiri menggambarkan keagungan Nabi Muhammad dengan ilmu nahwu ini, dengan pelajaran ilmu nahwu. Jadi begini, khafata kulla maqam, engkau mengalahkan seluruh pangkat. Pangkat Nabi Ibrahim, pangkat Nabi Musa, pangkat Nabi Adam, semuanya ada di bawah. Bahkan pangkat malaikat Jibril pun ada di bawah Nabi Muhammad. Seluruh pangkat-pangkat ini, pangkat-pangkat yang di bawah Nabi Muhammad, dinisbatkan kepada pangkat Nabi Muhammad, itu kalah. Artinya begini, Nabi mulia, tapi dibanding dengan Nabi Muhammad lebih mulia. Itu namanya bil idhofah, itu dengan dinisbatkan kepada pangkat Nabi Muhammad. Kita pakai contoh, malaikat Jibril mulia, paling tinggi ini, pimpinan malaikat. Tapi bil idhofah ila pangkat Nabi, dibanding dinisbatkan kepada pangkat Nabi, Jibril di bawah. Itu namanya bil idhofah. Nabi Ibrahim mulia, tapi dibanding dengan atau dinisbatkan dengan pangkat Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim rendah di bawah. Itu namanya bil idhofah. Tapi kalau ditanya Nabi Ibrahim mulia tidak? Ya mulia, beliau mulia. Nabi Ibrahim mulia, malaikat Jibril mulia. Tapi kalau bil idhofah dinisbatkan dengan makam atau kedudukan Nabi Muhammad, maka mereka kalah. Nabi Muhammad yang paling utama. Itu yang dimaksud bil idhofah, seperti itu. Khafata kulla maqamin bil idhofah. Engkau mengalahkan seluruh pangkat-pangkat Nabi yang lain, pangkat-pangkat para malaikat, semuanya kalah, semuanya di bawah, semuanya rendah dibandingkan dengan pangkatnya Nabi Muhammad SAW, semuanya kalah. Idnudi tabir raf'i misal mufradil alam. Kenapa? Karena engkau itu diangkat derajatnya, dipanggil oleh Allah ke suatu tempat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Engkau itu dipanggil seperti mufrad alam. Mufrad itu sendirian. Ini kalau dalam ilmu nahwu seperti ini. Munada yang dibaca rafa itu dua, mufrad alam sama nakirah maksudah. Ya Zaidu wa ya rajulu. Itu munada yang mufrad alam dan nakirah maksudah yang rafa. Kalau dalam secara bahasa rafa itu artinya diangkat tinggi. Nabi Muhammad dipanggil, diangkat oleh Allah seperti munada mufrad alam, satu artinya itu. Artinya Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sendirian. Dipanggil sendirian. Dipanggil secara khusus, secara istimewa sendirian, tidak ada orang yang menyertai beliau. Bahkan diceritakan malaikat Jibril ketika naik dan nggak mau. Saya nggak bisa naik. Kata Nabi Muhammad, gimana sih kamu menjemput saya, kamu yang jemput, kamu yang menemani dari awal sampai sini, giliran mau naik nggak mau naik. Kata Jibril, sudah level saya sampai sini, kalau saya naik saya terbakar. Itu namanya mufrad alam. Jadi mufrad itu sendirian, mufrad itu kan satu. Nabi Muhammad ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dipanggil, diangkat derajatnya, beliau sendirian, tidak ada yang menyertai. Tidak ada satupun makhluk yang menyertai Kanjeng Nabi ketika beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada santri itu santri. Kalau ada santri dipanggil sendirian, itu kan istimewa. Wahai para santri-santri, panggil secara umum. Wahai para santri-santri, nanti ngaji ya, habis isya, panggil secara umum biasa.
Wahai para pelajar, nanti jam terakhir kita belajar matematika ya, misalkan dipanggil secara umum. Tapi kalau ada satu santri yang dipanggil secara khusus, kan ada santri namanya Ahmad, kamu nanti ke kamar saya ya, kata Pak Kiai. Ahmad, kamu nanti ke kamar saya ya, sendirian kita ngaji berdua, slogan. Ini kan lebih istimewa ini, antara santri yang dipanggil secara umum untuk ngaji bareng-bareng dengan santri yang diistimewakan satu dipanggil langsung masuk kamar bawa kitab, nanti kita slogan ngaji berdua. Itu apa tuh? Mufradul alam, al-mufrad al-alam. Ini nahu ini ya, istilah nahu. Khofata, nahu, al-idofa, ini istilah nahu. Khofata, al-idofa, ar-rofa, al-mufradul alam. Jadi Nabi Muhammad mengalahkan semua pangkat. Semua pangkat-pangkat ini rendah dibanding dengan pangkat Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena engkau ketika diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, engkau sendirian, tidak ada yang menyertai. Malaikat Jibril pun tidak kuat untuk melanjutkan naik ke pangkat yang lebih tinggi. Kaima tafuza, supaya perkoleh sapa sira biwaslin kelawan sambung lan ketemu ayyi mustatirin kang banget ketutupe anil uyuni saking pira-pira mata wasirin lan rahasia ayyi muktatimin kang banget kesimpene. Allah mengangkat Nabi Muhammad, memperjalankan Isra Mi'raj, tujuannya apa? Karena Allah ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, ingin memberi Nabi Muhammad sesuatu yang sangat rahasia, tidak ada yang bisa melihat. Allah akan memberikan sir, memberikan rahasia kepada Nabi Muhammad yang sangat tersimpan. Jadi sangat apa ya, kalau kata kita ini sangat privasi ya, sangat privasi. Ada orang dipanggil presiden masuk ke kamarnya, tidak ada yang tahu, tidak ada yang masuk kecuali berdua. Itu kan orang sangat dekat berarti. Nah, kira-kira seperti itu. Nabi Muhammad dipanggil sendirian karena Allah akan memberi Nabi Muhammad sebuah anugerah yang sangat rahasia, yang tidak ada orang yang bisa mencapainya. Wasirin ayyimuktatini, Allah akan memberikan rahasia kepada Nabi Muhammad, rahasia yang sangat tersimpan, sangat tertutup. Makanya ketika Allah menjelaskan Mi'raj ya, ada di surat Wan-Najmi idza hawa, Allah berkata fa'auha ila 'abdihi ma auha. Allah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad ma'auha, apa yang diwahyukan itu kan rahasia itu. Jadi disebutkan wahyunya apa. Allah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad ma'auha, apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini menunjukkan ayat tersebut ya, ayat fa'auha ila 'abdihi ma'auha. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ini adalah sesuatu yang sangat privasi, yang sangat tersimpan, sangat tertutup gitu ya. Pertemuannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun ini sirrin waslin ayyi mustatirin, wasirin ayyi muqtatimin, sangat tertutup, sangat privasi, sangat rahasia. Ya penggambarannya kayak tadi lah, ada orang dipanggil presiden, yang dipanggil orang 10 ketemu di aula. Ini orang istimewa orang 10 ini, tapi ketemunya di aula bareng-bareng. Ada lagi satu orang dipanggil presiden, ketemu dengan presiden, tapi hanya sendirian yang dipanggil. Ketemunya di kamar khusus pribadi beliau, di dalam kamar hanya berdua. Ini kan lebih istimewa lagi ini. Ya kira-kira penggambarannya seperti itu. Tapi tetap Allah itu kita harus pahami betul bahwa mukhalafatu dan hawadisi. Bagaimana pertemuan Nabi dengan Allah, bagaimana caranya Nabi melihat Allah, tidak ada yang tahu. Semuanya tetap kita yakini bahwa Allah itu punya mukhalafatu dan hawadisi. Kalau kita membayangkan seperti apa, pasti Allah nggak seperti itu. Kadang kan suka kan ya kita lewat di pikiran membayangkan pertemuan Nabi dengan Allah seperti ini. Maka Allah itu pasti tidak seperti itu. Tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Mukhalafatul hawadisi. Fahusta. Maka berkoleh sapa sira kula fakhorin ing saben-saben keagungan ghairi mushtarakin kang ora den sekutoni. Wajuz dalam melewati sebab panjenengan kulla maqamin ing saben-saben pangkat ghairi muzdahami kang ala didesak. Maka engkau memperoleh seluruh keagungan tanpa ada orang yang menyamai. Engkau melewati seluruh pangkat, mengalahkan seluruh pangkat ghairi muzdahami, tidak ada yang mendesak, tidak ada yang menyaingi gitu ya. Kalau orang desakan kan enggak, kalau orang sendirian kan enggak ada yang mendesak. Jadi fajuz dan kulla fakhorin,
Nabi Muhammad mencapai keagungan yang tidak ada satu orang pun yang menyamainya. Wajuzta kulla maqamin ghairi muzdahamin, engkau mencapai, melewati, mengalahkan seluruh pangkat tanpa ada yang bisa mengalahkan. Wajalan agung miqdaru ma apa kadare perkara uli takang diparingi sapa panjenengan min rutabin saking pira-pira pangkat. Wa azzalan angel idrakuma apa nemu perkara uli takang diparingi sapa panjenengan min ni'ami saking pira-pira nikmat. Sangatlah agung pangkat yang engkau peroleh, dan sangatlah sulit, bahkan tidak akan bisa orang untuk menyaingi atau meraih apa yang diraih oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pangkat Nabi itu sangat agung, kedudukan Nabi itu sangatlah tinggi, sampai-sampai sulit untuk dicapai oleh siapapun. Hanya Nabi Muhammad yang bisa mencapainya. Busyrolana, utawi busyrate kebahagiaan lana ikut tetap kedua kita ini bahagia. Masyaallah Islami, hei golongane wong Islam, sangatlah beruntung orang Islam itu, sangatlah beruntung umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Innalana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Innalana satu menaik tetap kedua kita minal inayati saking perhatian ruknan opo tiang ghairu munhadimi kang ora bakal roboh. Bahagialah orang Islam. Orang Islam itu punya tiang menjadi tempat kita bersandar yang tidak akan roboh. Apa tiang ini? Syariatnya Nabi Muhammad. Bahagialah orang Islam karena orang Islam itu punya syariat yang tidak akan roboh, yang sangat kokoh, yaitu syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut syariat ini ruknan ghairu munhadimi? Syariat Nabi itu diibaratkan seperti tiang yang tidak akan roboh, karena bedanya syariat Nabi dengan syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi sebelumnya itu syariat Nabi Muhammad gak akan dinasakh, gak akan dihapus. Karena syariat Nabi Muhammad ini menghapus syariat-syariat sebelumnya. Syariat Nabi Musa, syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Isa, semuanya tidak berlaku setelah ada syariat Nabi Muhammad. Nah, setelah ada syariat Nabi Muhammad, semua syariat sebelumnya dihapus dan syariat Nabi Muhammad akan terus berlaku sampai hari kiamat. Itu namanya ruknan ghairu munhadimi. Terus bagaimana dengan Nabi Isa? Kan dia turun lagi nanti di akhir zaman. Ternyata diterangkan dalam kitab-kitab itu, ketika Nabi Isa turun lagi, beliau tidak membawa syariatnya yang lama, tapi beliau memperkuat atau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Namanya ruknan ghairu munhadimi, tiang yang gak bakalan roboh, syariat yang tidak akan diganti oleh syariat yang lain, tapi terus sampai hari kiamat akan berlaku. Hingga Nabi Isa turun pun itu mempertahankan syariat Nabi Muhammad, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Lama da'a sumangsane ngajak sapa Allah Gusti Allah, da'ina ya. Lama da'a sumangsane ngajak Allahu sapa Gusti Allah, da'ina ing wong kang ngajak ing kita, li ta'atihi krana taat ing Gusti Allah. Taati karena taat maring Gusti Allah. Undang-undang begini. Lamma da'a, ulangi maknanya ya. Lamma da'a sumangsane ngundang Allah Gusti Allah. Gusti Allah ngundang maring siapa? Gusti Allah ngundang maring da'ina ing wong kang ngajak ing kita. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mengajak kita li taatihi, maring taat maring Gusti Allah. Lama da'a Allah memanggil Nabi Muhammad bi akrami rusuli, kelawan panggilan luwih mulyane piro-piro rusul. Ketika Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai rasul yang paling mulia, maka kunna akramal umami, kunna mangka ana sapa kita akramal umami iku luwih mulyane piro-piro umat. Karena Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang paling mulia, maka kita umatnya adalah umat yang paling mulia. Karena Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terbaik, maka umatnya ini adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maksudnya seperti itu. Lama da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramil rusuli kunna akramal umami. Ketika Allah memanggil Nabi Muhammad, orang yang berdakwah kepada kita untuk taat kepada Allah. Ketika Allah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan sebaik-baik Rasul,
maka kita adalah sebaik-baik umat. Jadi kita menjadi umat terbaik karena nabinya terbaik. Kita menjadi umat yang paling mulia karena nabinya adalah nabi yang paling mulia. Al-Faslu Samin, Wallahu a'lam bishawab.